Guys, sebelum kita mulai ada pantun nih. Janganlah beli keripik jika kamu sudah makan ketan. Percuma negaramu menari jika hati rakyatnya kayak setan. Tahan amarah karena diolok, yang menjahati umpama benalu. Janganlah punya muka tembok, tak punya hati dan malu. Terus guys, cahaya senja mulai redup, angin bertiup hingga subuh. Jangan sombong menjalani hidup, siapa tahu suatu saat jatuh. Oh ya guys, kemarin kan ada tuh berita dari negara tetangga kita, perihal rakyat Malaysia dibenarkan guna e-gates Taiwan mulai 7 November katanya. Dalam komentar tersebut, banyak netizen Malaysia menyenggol orang Indonesia, bahkan merendahkan negara Indonesia gitu. Oh ya, kita lihat lagi ya guys perihal berita tersebut. Pihak berkuasa Taiwan kini membenarkan warga negara Malaysia menggunakan sistem pintu otomatik atau e-gates negara itu mulai 7 November. Kedutaan Taiwan dalam satu kenyataan berkata, ia menjadikan Malaysia negara ketujuh yang menjalinkan kerjasama penggunaan autogates dengan Taiwan selepas Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Italia, Jerman, dan Singapura katanya. E-gates itu merupakan gerbang kontrol perbatasan otomatis yang menyediakan layanan keamanan mandiri dan pemeriksaan identifikasi menyeluruh di gerbang keberangkatan dan kedatangan internasional tanpa memerlukan staf keamanan gitu. Solusi pemrosesan mandiri yang canggih ini memudahkan proses imigrasi bagi penumpang gitu guys. Yang anehnya netizen Malaysia kok bawa-bawa nama Indonesia ya. Kalau negara kalian merasa lebih maju daripada Indonesia, mending kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian diberikan fasilitas yang membanggakan buat kalian gitu, tanpa merendahkan negara orang lain, khususnya Indonesia. Apa coba kalian bawa-bawa nama Indonesia? Itu kan berita di dalam negara kalian. Kalian kan bangga warga asing bisa bebas keluar masuk dengan menggunakan e-gates tadi. Biar semakin membludak warga Taiwan ataupun Cina di negara kalian dengan mengibarkan bendera negaranya. Entar kalian panik lagi ada warga asing mengibarkan benderanya. Anehlah memang kelakuan netizen tetangga kita yang satu ini ya guys. Oh ya, warga Taiwan datang ke sana untuk bekerja atau untuk main kasino gak ya? Pantesan mereka bangga dan menyenggol-nyenggol Indonesia. Rupanya ada keuntungannya toh. Oh ya, kita lihat komentar ini guys. Baca komen-komen di bawah kenapa bawa-bawa nama Indonesia. Nah, di sini saya jelaskan biar tahu juga. Nak baca silahkan, ndak juga tak apa-apa katanya. Terus di bawahnya Konoha kepanasan katanya ini. Pasti nih negara tetangga gitu. Wajarlah Malay open ke Taiwan, yang Taiwan lihat kan orang-orang Cina Malaynya kan mereka sama-sama satu ras Cina katanya. Sedang terus di bawahnya Kokori tolong katanya. Ini sampai-sampai Kokori pun di-tag sama mereka gitu guys. Apa sih untungnya sama mereka gitu? Ada apa Malaysia autogates dengan Taiwan? Senang lulus CG UEC, senang mengibar bendera tanah besar Cina di Malaysia, supaya Cina tanah besar atau Taiwan bebas keluar masuk Malaysia, katanya. Ini lagi komentarnya entah apa ini guys. Habislah Taiwan penuh orang Malaysia nanti, katanya. Indonesia ketar-ketir melihat ini saat gak ada dia pergi ban Taiwan sebab gak beri layanan yang sama seperti Malaysia. Oke, Indonesia pasti ketar-ketir mendengar berita ini, katanya lagi. Terima kasih sudah menggunakan bahasa Indonesia. Semoga dapat jadi raja dan Perdana Menteri Malaydesh, katanya. Terima kasih menggunakan istilah Melayu dalam penulisan Anda, katanya. Terus terima kasih menggunakan bahasa Indonesia karena tahu bahasa di Malaydesh enggak laku. Ya, Indonesia ketar-ketir melihat ini. Paspor Indo aja nggak bisa e-gates, malah belum terbang mesti ada visa duluan, katanya.
Masuk Malaysia pun tak boleh, apalagi negara lain. Paham-paham lah kan katanya. Terus panas-panas jiran sebelah, ketar-ketir negara jiran sebelah. Sir klaim sir katanya. Astagfirullah. Indonesia guna igit asisten rumah tangga katanya. Parah memang orang sana ya. Kayak gitu kelakuannya. Padahal beritanya ini di dalam negara mereka gitu, tapi kok menyenggol-nyenggol sekaligus merendahkan orang Indonesia gitu. Indonesia nggak boleh masuk Taiwan, ramai yang jadi pendatang haram di Taiwan nanti katanya. Astagfirullah. Syukurlah jadi rakyat Malaysia, bayangkan kok jadi rakyat Konoha katanya. Teman-teman, nggak boleh ya kita tiru orang seperti ini. Biarkanlah mereka berkembang biak, berkembang di negara mereka, menjadi orang yang iri, dengki kepada orang lain gitu. Kalau mereka nggak memiliki hasad ataupun dengki kepada orang lain, pasti mereka nggak memiliki ataupun pasti mereka nggak kepikiran untuk menyenggol orang Indonesia gitu. Bener nggak? Pasti di dalam hati mereka selalu berpikiran negatif terhadap Indonesia gitu. Mereka susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu guys. Jadi guys, nggak boleh kita tiru ya netizen seperti negara sebelah ini ya. Biarkanlah mereka berkembang biak di negara mereka seperti itu gitu. Mereka membanggakan warga-warga Taiwan ataupun Cina berkembang biak di negara mereka gitu. Biar negara mereka maju, bener nggak? Karena mereka nggak bisa kali ya berbuat apa-apa untuk negara mereka. Jadi harus dibantu dengan warga pendatang asing di negara mereka. Bener nggak? Rakyat Indonesia ramai. Saya buka emas saya, buat tak kerti dia pandang dia. Apa hal kau macam tu lah agaknya. Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia tip top. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, silakan Pak. Nak dapat saya ni kat Malaysia, raja je. Siapa tak banyak? Melayu ambil 100 dapat lekatlah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak mau kerja tu panas, sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuklah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Dan agak peliklah sebuah kerajaan yang berdaulat boleh menerima satu sistem peperiksaan yang dikendalikan oleh satu pertubuhan, entah NGO ataupun tidak. Jadi saya kira perkara ini harus diambil kira. Satu dunia akan ketawa kepada kita